Selamat pagi, sahabat Gema. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua 17. Mari kita membaca Yosua 17. Kita memang tidak akan membaca semua, tetapi kita akan membaca dari ayat yang ke-12 sampai ke-13 saja. Yosua 17 ayat 12 sampai 13. Namun suku Manasye belum dapat menduduki kota-kota itu. Jadi orang-orang Kanaan tetap bersikeras tinggal di negeri itu. Ketika orang Israel menjadi kuat, mereka mengharuskan orang Kanaan melakukan kerja paksa. Tetapi mereka tidak dihalau sepenuhnya. Saudara, ketika kita membaca Yosua 17 ini, sebenarnya 16 dan 17 ini adalah merupakan satu bagian yang sama, yaitu adalah bagian di mana Yosua membagi-bagikan tanah yang akan menjadi kepunyaan dari suku-suku. Yang kita lihat di sini adalah ini menjadi milik pusaka dari suku Efraim dan Manasye. Nah, ada yang menarik di sini di ayat yang baru saja kita baca juga, itu sebenarnya itu diulang. Artinya adalah bangsa Kanaan ini tidak dapat dihalau sepenuhnya. Dengan kata lain juga adalah suku Manasye dan Efraim ini lalai di dalam melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan kalau kita membaca nantinya di kitab Hakim-Hakim, bangsa Israel ini akan selalu mengalami pergumulan tersendiri dengan bangsa-bangsa Kanaan ini. Dan akibat kelalaian mereka ada sebuah konsekuensi yang cukup berat, begitu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, kelalaian dalam melakukan sesuatu hingga tuntas itu juga membawa dampak yang kadang-kala juga mengerikan. Kita mungkin saudara pernah tahu juga ada sebuah cerita, yaitu cerita Titanic, ya, di mana kapten kapalnya waktu itu dia sebenarnya sudah diperingati oleh para bawahannya bahwa ada es di depan, tetapi kapten kapalnya itu melalaikan, menganggap remeh, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah tragedi Titanic itu yang sampai saat ini pun masih kita ingat. Nah, itu adalah di dalam dunia. Bagaimana di dalam kehidupan rohani kita? Apakah kita ada sesuatu yang kita lalai untuk kita lakukan hingga tuntas? Mungkin ada, saudara, kalau kita mau jujur. Dan paling gampang yang mungkin terlintas dalam benak kita itu adalah tentang dosa-dosa kita. Kalau kita mau jujur, setiap kita memiliki dosa-dosa favorit, dosa yang kita lalai untuk lakukan. Ya, dan akibatnya bagaimana? Gitu. Akibatnya bagaimana? Dan akibatnya itu membawa dampak yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Apa dampaknya? Nah, saudara, ada yang menarik sebenarnya dalam dunia psikologi, ada sebuah teori yaitu adalah efek Zeigarnik. Ya, efek Zeigarnik. Ini adalah jadi sebuah teori bahwa manusia itu cenderung lebih ingat akan tugas atau pekerjaan yang belum selesai dia lakukan. Itu adalah kecenderungan kita. Dan akibatnya kalau kita lalai, ya yang seperti saya bilang, kalau kita lalai di dalam menuntaskan apa yang dosa kita, begitu, apa akibatnya? Ya, kita terus memikirkan dosa itu, kita terus merasa bersalah, kita terus merasa terjebak di dalam dosa itu. Lalu kalau kita juga mau melihat lagi, kemungkinan juga dosa itu sengaja kita biarkan karena lebih menguntungkan kita mungkin. Ya, contohnya berbohong gitu. Kalau kita berbohong untuk melindungi diri sendiri. Nah, yang seperti itu, atau bagaimana lagi gitu ya, bagaimana lagi gitu efeknya, itu mungkin saudara juga merasa tuh sudah menyerah akibat dosa. Aduh, ini dosa udah terus dilakukan, udah nggak bisa hilang kayaknya, sudah menyerah. Mungkin saudara merasa, aduh, dosa ini terlalu kuat, terlalu besar. Dan itu juga yang kita lihat bukan di dalam bagian ini. Ketika suku Manasye dan Efraim meminta kepada Yosua, tolongin dong gitu, tolongin kami tidak bisa menghalau ini. Mereka melihat bahwa bangsa Kanaan ini lebih kuat daripada mereka karena persenjataan mereka lebih lengkap.
dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik kalau kita membaca lagi di dalam Yosua 17 yang ayat 18, yang bagian terakhirnya adalah begini. Yosua bilang, kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan mereka kuat. Dengan kata lain, sebenarnya Yosua sedang mengingatkan mereka begini. Mereka selama ini pun menang itu bukan karena persenjataan mereka hebat, bukan karena strategi perang mereka hebat, tetapi karena Tuhan mereka itu lebih besar. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan kita. Saudara, mungkin kita merasa bahwa dosa kita lebih besar, lebih kuat daripada kita. Kita mungkin tidak sanggup untuk mengatasinya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar dan Dialah yang memberikan kemenangan bagi kita. Jadi sekarang kita perlu bertanya pada diri kita sendiri sebenarnya hari ini. Apakah masih ada dosa dalam kehidupan kita tuh yang kita lalai untuk kita tuntaskan? Maukah kita tuntaskan tuh dosa kita itu? Jikalau saudara merasa, aduh dosa itu terlalu sulit, terlalu berat, kita perlu meminta belas kasihan Tuhan supaya Dia yang memberikan kemenangan bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan masih ada di dalam kehidupan kami yang mungkin kami lalai, dosa-dosa yang mungkin masih belum kami tuntaskan. Kami merasa bahwa dosa itu mungkin terlalu berat, terlalu besar untuk kita atasi. Tapi kami mohon biarlah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang menolong kami untuk mengatasi dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.